Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Bapak Suyoto Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Puspita Dian Kristal dengan NIM 232180125. Saya dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori motivasi belajar. Selamat menyaksikan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian motivasi, pengertian belajar, dan pengertian motivasi belajar. 2. Teori-teori motivasi. 3. Jenis-jenis motivasi. 4. Prinsip-prinsip motivasi belajar. 5. Fungsi motivasi dalam belajar. Pengertian motivasi. Menurut Dimyanti dan Mujiono, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Menurut Ratuman, motivasi adalah sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan tenaga mendorong manusia untuk bertingkah laku atau melakukan sesuatu. Pengertian belajar. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut M. Ngalim Purwanto, dalam bukunya Psikologi Pendidikan, belajar adalah tingkah laku yang mengalami perubahan dan relatif mantap melalui latihan atau pengalaman karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan sebagai sebab akibat dari pengalaman atau latihan. Pengertian motivasi belajar. Menurut Cacak, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Menurut Fredrik J. MC. Donald, motivasi belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah kondisi psikologi yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatan. Teori motivasi menurut Abraham Maslow atau teori kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan rasa aman. 3. Kebutuhan cinta kasih. 4. Kebutuhan penghargaan. 5. Aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang harus dipuaskan untuk dapat tetap hidup, termasuk makan, perumahan, pakaian, udara untuk bernapas, dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman, ketika kebutuhan fisiologis seseorang telah dipuaskan, perhatian dapat diarahkan kepada kebutuhan akan keselamatan. Keselamatan itu termasuk merasa aman dari setiap jenis ancaman fisik atau kehilangan serta rasa terjamin. Kebutuhan cinta kasih, cinta dan kasih atau kasih sayang yang diperlukan pada tingkat ini mungkin disadari melalui hubungan-hubungan antar individu yang mendalam, tetapi juga yang dicerminkan dalam kebutuhan untuk menjadi bagian berbagai kelompok sosial. Kebutuhan penghargaan, percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain dalam kaitannya dengan pekerjaan. Hal ini menjadi memiliki pekerjaan yang dapat diakui untuk bermanfaat, menyediakan sesuatu yang dapat dicapai, serta pengakuan umum dan kehormatan di dunia luar. Aktualisasi diri, percaya diri dan harga diri maupun kebutuhan akan pengakuan orang lain dalam kaitannya dengan pekerjaan. Hal itu berarti memiliki pekerjaan yang dapat diakui sebagai bermanfaat, menyediakan sesuatu yang dapat dicapai, serta pengakuan umum dan kehormatan. Jenis-jenis motivasi. Motivasi dapat dilihat dari dasar pembentukannya. Motif-motif bawaan, motif yang dibawa sejak lahir. Jadi, motivasi ini tanpa dipelajari. Contohnya, dorongan untuk makan, dorongan untuk bekerja. Motif-motif yang dipelajari,
Motif-motif yang dipelajari timbul karena dipelajari. Contohnya, dorongan untuk bekerja, dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. Prinsip-prinsip motivasi belajar meliputi 1. Motivasi sebagai dasar penggerak dan mendorong aktivitas belajar. 2. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. 3. Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. 4. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. 5. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. 6. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Fungsi motivasi dalam belajar. 1. Sebagai pendorong perbuatan, memengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. 2. Sebagai penggerak perbuatan, dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tidak terbendung, yang kemudian terjemah dalam bentuk gerakan psikofisik. 3. Sebagai pengarah perbuatan, tujuan belajar sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik untuk belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.